أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kalian meninggal dan mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, berkatalah kalian perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbagus amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, maka dia benar-benar mendapatkan kemenangan yang besar. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita iman dan Islam, dan kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman. Dan nikmat iman itu hendaknya kita berusaha untuk menambah kualitas iman itu, karena menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu kadang tambah, kadang kurang. Nah, kita sebagai orang yang beriman, iman itu tidak ada yang stagnan. Ada dia lagi naik imannya, ada dia lagi. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, kita berusaha untuk meningkatkan iman kita, menambah kualitas iman kita. Salah satunya kita duduk di majelis ilmu ini dalam rangka salah satunya kita ingin meningkatkan kualitas iman kita. Semoga Allah menganugerahkan kita surganya, dan kita di situ berkumpul dengan keluarga-keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah kecintaan dan suri tauladan bagi kita. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar-kabar kalian, Pak? Ibu-ibu sehat? Ya. Walaupun kita berpindah satu umat lah, insya Allah bagus lah. Insya Allah para donatur kita doakan semoga terbuka hatinya, para dermawan terbuka hatinya untuk mampu menginfakkan untuk masjid mujahidin kita, insya Allah. Dan masjid itu menjadi amal jariah mereka yang mereka dapatkan kebaikannya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita kali ini membahas ayat Al-Quran surah Al-Qasas ayat ke-23, tepatnya 20 sampai 21 lah sampai 25. Tapi sebelum itu ingin ulun sampaikan, Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, Ibnu Qayyim, muridnya daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Qayyim dalam satu kitabnya, "Lau 'aliman nasa ma fi qira'atil Qur'an bitadabbur, lashtaghalu biha an kulli ma siwa." Kata Ibnu Qayyim,
kalau manusia itu mengetahui apa yang ada di dalam membaca Al-Quran disertai tadabburnya, lastaghalu biha an kulli ma siwahu, maka manusia akan sibuk mentadabbur Al-Quran kalau manusia mengetahui. Faqira'atu ayatin bitafakkur wa tafahum khairu min qira'ati khatmin bighairi tadabbur wa tafahum. Kata Ibnu Qayyim, membaca satu ayat dengan tadabbur dan tafahum, berusaha memahaminya, khairu, lebih baik daripada apa? Min qira'ati khatmin, lebih baik daripada membaca khatam tanpa tadabbur dan tafahum. Karena ayat itu, satu ayat yang tadabbur itu anfa'ulil qalbi, bermanfaat untuk hatinya, wa ad'a ila husulil iman, dan meningkatkan kualitas imannya, wa dzauqu halawatil Quran, dan dia akan merasakan manisnya Al-Quran. Nah, kita berlomba-lomba menghatamkan, tapi lupa kita. Al-Quran menyebutkan afalam yatadabbarul Qur'anu am qulubun aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran sehingga hati mereka menjadi tertutup? Nah, kita hari ini membahas tentang berusaha mentadabbur Al-Quran. Tidak ada yang bermanfaat kecuali hati manusia, bagi hati manusia, kecuali dia mentadabbur Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim. Nah, ayat ini dalam surah Al-Qasas. Di sini sebenarnya ingin menceritakan bahwa kita yang bukan nabi, kita yang bukan wali, nah ini wali, kita akan melihat bagaimana suasana batin nabi, suasana psikologi nabi. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Di sini disebutkan tatkala Nabi Musa itu membunuh tentara Firaun, lalu Nabi Musa keluar. Di sini disebutkan fa kharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najini minal qaumiz zalimin. Tatkala Nabi Musa keluar dari kota itu dengan rasa takut dan waspada, kalau Fir'aun, tentara Fir'aun itu menangkapnya. Lalu dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Nabi Musa alaihissalam takut. Yang pernah takutan tak? Pernah. Lalu gini lah takut tak? Ada. Istri takut lawan suami? Ada. Takut ini Pak, Nabi Musa nabi yang nempeleng orang mati, Nabi takut. Lalu ada orang yang mengatakan aku tidak takut kecuali kepada Allah. Benar enggak itu? Benar. Tapi apakah ketika Anda mengatakan itu Anda lebih baik daripada Nabi Musa alaihissalam? Enggak. Kenapa Pak? Ada ilustrasi yang bagus. Dari siapa? Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi ini orang Andalus, orang Spain, Spanyol. Ini orang Spanyol ini tahunya Real Madrid, Barcelona. Ya apalah. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, macam-macam lah itu. Ada ulama Islam jaya di Spanyol, Andalusia, Granada, dan kalau tidak salah apa satunya lagi? Malaga, Andalusia, Granada, Sevilla. Nah, di Spanyol ada ulama namanya Al-Imam Al-Qurtubi. Dia mengatakan begini dengan ilustrasi. Kalau dia belum kasih pertanyaan itu, ada dua orang yang mau minum di telaga.
mau minum di telaga, ya kan? Ketika dia mau minum, ternyata ada harimau yang minum di telaga itu. Satu orang berkata, aku akan menunggu sampai harimau itu pergi karena aku takut. Yang satu dia bilang apa? Yang satu bilang, aku karena takutan lawan singa itu. Aku berani dengan singa itu. Tidak ada yang kutakutkan kecuali Allah. Yang satu tadi karena takut dengan singa, dia berdoa, ya Allah, aku takut dengan singa itu. Tolong jauhkan singa itu dariku. Imam Qurtubi berkata, bagus mana dua orang? Bagus mana, Pak? Yang mana? Yang wani, yang berdoa. Kenapa? Yang benar, jawabnya benar. Yang Qurtubi bilang yang pertama dia doa takut dengan singa, lalu dia doa, ya Allah, jauhkan aku daripada singa itu. Benar kan jawabannya. Tapi kenapa pertama salahkah? Yang kedua nekat. Tapi salahkah dia? Nah, kata Imam Qurtubi, dia takutnya dia lebih bagus karena dia bergantung kepada Tuhan. Yang satu merasa berani tidak takut kecuali kepada Allah, lalu hilang harapan. Nabi Musa kurang apa? Takut Nabi Musa. Tapi takutnya Nabi Musa, lalu dia doa, Rabbi najini minal qaumi. Ya Allah, selamatkan aku daripada orang. Makanya kata ulama, takut itu ada berapa jenisnya. Kita takut ular, syirik kada Pak? Kada. Nang diharamkan ketakutan itu manakala ketakutan itu mengalahkan ketakutan pian kepada Allah. Contoh, amun aku lewat situ, wah aku kada wani. Nah, ada pohon tumat-tumat apalah, lalu dia taruh sesajen, takut kan tuh. Ketakutan pian dalam rangka berbuat kesyirikan. Nah, Islam tidak membenarkan. Yang kedua, ketakutan yang diharamkan manakala seorang pelayan berani melakukan maksiat karena diperintah bosnya, takut dengan bosnya, lalu dia melaksanakan maksiat, itu ketakutannya diharamkan. Nggak boleh. Ketakutan yang dibolehkan dalam Islam manakala dia takut akan sesuatu yang membahayakannya dan dia bergantung kepada Allah. Nomor dua, bergantung kepada Allah menjadi kunci bagi yang pertama. Kalau dia hanya takut tanpa bergantung, dia menjadi syirik. Ya kan? Ya. Nabi Musa begitu. Nabi Musa begitu. Yang tahu doanya Nabi Yunus dalam perut ikan? Takut karena Nabi Yunus. Takut. Dalam kedalaman samudra, ya dah, gelap malam di perut ikan. Siapa wani? Nang belum tahu saya lo kedua nih dia. Nikah. Belum tahu duluan. Sekuat apapun manusia, sehebat apapun ilmunya, pangkatnya, ketika dalam perut ikan kereda apa-apanya lagi. Apa yang dibanggakan? Oh, aku isi keluarga pejabat, kerja lagi.
Aku bisi harta emas serumahan isinya, kada ada lagi. Disitulah manusia hanya bergantung. La ilaha illa anta subhanaka inni. Bapak dan ibu sekalian, maka kalau pian takut, tenang Pak. Nabi Musa juga, Nabi Muhammad takut juga Pak. Takut. Apa buktinya? Ketika Nabi Muhammad SAW pada perang Badar, musuh 1000, Nabi Muhammad membawa pasukan 350. Lalu Nabi Muhammad mengangkat tangan. In tuhlik hadhil asabah la tuqbal fil ardi abad. Ya Allah, kalau kamu kalahkan 350 ini, la tuqbal fil ardi abad. Bisa jadi engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Allah mengabulkan doa. Yastaghisu bi alfin minal fa'anzalallahu bi alfin minal malaikati munzil. Allah turunkan berapa? 1000 malaikat. Para nabi dan orang-orang soleh merasakan sama dengan kita. Manusia sama Pak, ketakutan mesti muncul. Ya kan Pak? Ya. Takutan mati wajar. Garing dikit, takutan mati wajar. Ada di sini yang wani mati Pak. Karena kegampangan mati Pak. Kalau lu tanya wani mati syahid, ya gini. Tapi mau tiba-tiba mati itu. Wani belum Pak. Jadi ada cerita ulama Pak. Kenapa kita ini takutan mati ya? Kenapa Pak? Kada hidup lagi. Iman. Ini ilustrasi ulama bagus Pak. Kenapa kita takut mati? Kata ulama, qad amartukum dunyakum wa ahlaktukum akhiratakum wa kaifa qaddamtukum ma amartakum bima ahlaktukum. Katanya begini, kalian telah memakmurkan dunia dan kalian sambil menghancurkan akhirat. Mana mungkin sesuatu yang kalian makmurkan, kalian akan cepat berpisah. Enggak mungkin. Ya ada Pak? Iya. Jadi takutan mati itu sebenarnya takutan yang sudah dimakmurkan. Duit sudah ditabung, mobil hanya, bini punya, anak, ya kan? Ketika mati, hilanglah. Kata ulama, qad amartukum dunyakum ahlaktukum akhiratakum. Anu ulama kebalik, berusaha apa? Ammaro akhirat, memakmurkan akhirat. Anu ulama. Itu tentang takutan garing. Takutan apa? Di sini ada yang takutan garing. Semuanya ada. Sama Pak. Takutan garing. Dan jangan takutan garing. Kenapa? Kenapa Pak? Bisa garing juga. Garing itu diampunkan oleh Allah dosanya. Kurang apa? Jadi ulang garing itu sigar Pak. Kenapa sigar? Aku diampuni. Jangan takutan Pak. Bapak dan ibu sekalian, kita lanjut. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as. Tatkala Nabi Musa alaihissalam
menuju negeri Madian, lalu dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, pimpin aku ke jalan yang benar. Nah, ini penting, satu amalan bagus. Nabi Musa alaihissalam dari ketakutan menuju risau. Dan pernah Pak, sudah menyusun rencana bagus tuh, tiba-tiba gagal rencana, risau lah. Ya wajar. Hasil tidak sesuai yang rencana. Bahasa ini kan, hasil tidak mengkhianati proses. Hasil tidak mengkhianati usaha. Ya, proses lah, samalah usaha atau proses. Bujur kan kita? Bujur. Tapi amun pian katakan berarti pian menyangka hasil itu daripada proses pian. Ya tak? Pian menyangka proses pian lah yang menyebabkan hasil. Padahal enggak. Hasil takdir Allah. Kalau pian memastikan hasil, bahaya. Aku kan belajar matematika. Pian kira rezeki matematika. Enggak. Pian kira kemuliaan berdasarkan matematika. Enggak. Pian kira ilmu berdasarkan matematika. Enggak. Orang baca 10 buku dengan orang baca 1 buku, belum tentu yang 10 buku lebih pintar daripada yang 1. Kenapa? Allah kasih paham berbeda. Ya. Yang jelas dalam Islam kita berproses bagus-bagus. Hasilnya tawakal Allah. Jangan pinanya aku kalianku begini, duitnya begini mestinya nih. Lalu kada sesuai duit itu, kecewa ya. Lalu dia mengatakan apa? Kebalik, hasil belum tentu sama lawan proses. Risau manusia itu, risau lah, mesti. Nabi Musa dalam keadaan begitu, risau. Tatkala masuk nih, jangan-jangan, nah ini kan khawatir, masuk di kota Madian nih, tambah musuh, aku lari dari musuh, jangan-jangan masuk lagi ke tempat musuh. Seperti peribahasa Pak, apa peribahasanya Pak? Keluar dari mulut buaya, masuk mulut singa. Pintar-pintar dong pelihara ini. Jangan-jangan begitu. Lalu Nabi Musa doa lagi. Apa? Ayyahdiyani Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Ya Allah, tuntun aku jalan yang benar. Tatkala masuk itu, lalu Nabi Musa melihat fenomena. Fenomena apa Pak? Orang lagi ngantri mengambil air untuk ternak. Tiba-tiba orang mengambil air, tiba-tiba ada 2 orang perempuan yang mengembala kambing, yang menunggu orang itu selesai, baru dia apa? Itu fenomena. Lalu apa? Ketika orang sudah selesai, dalam riwayat sumur, anunya apa namanya Pak? Tutup sumur tuh, itu kalau diangkat 10 orang dalam riwayat. Tapi Nabi Musa ngangkat 1 orang. Hebat Nabi Musa. Dia nunggu otot-otot. Kau mengangkat 10 orang. Lalu Nabi Musa, ma khotbukuma, apa kalian? Disinilah Nabi Musa terlihat serisau-risau dia, segalau-galau dia, sekhawatir-khawatir dia, dia tetap peduli lawan manusia lain. Kadang-kadang kita risaunya minta peduliin lawan orang, risau sorongan,
Bah kada tahu-tahu lang aku, kawan sakit kada dikabur. Hah? Nabi Musa bahkan dalam riwayat yang dikatakan dalam riwayat itu, sendalnya nggak sempat lagi. Jadi Nabi Musa itu nyeker. Nyeker itu apa, Pak? Kakinya ayam itu, Pak? Oh, ceker. Ya, ceker. Nyeker, Pak. Kada bersandalan. Tapi Nabi Musa peduli lawan manusia. Itu hebat Nabi. Amun kita berbalik, kita minta kalau kita kena musibah, kita minta peduliin. Ya kan, Pak? Ya, hendak ditakuni kena perang. Nah itu Nabi Musa enggak. Nabi Musa tipikal orang yang kira-kira kalau dia berkeluh kesah lawan Allah duluan. Kalau kita kada lawan manusia dulu. Ya ada, Pak? Sayur apa ya? Aku garing kada kau bawa obat-obat ke dokter kada ampi-ampi macam-macam. Ada yang minta perhatiin manusia, tapi bisa enggak? Bahkan dia tolong manusia. Nah, ada riwayat yang lain, tapi riwayat ini kata ulama salah. Tatkala Nabi Musa menolong perempuan dua tadi mengambil air minum, lalu dalam Al-Quran disebutkan, fasaqalahuma summa tawalla ila dzil. Tatkala Nabi Musa alaihissalam tuh berhasil meminumkan air itu, lalu Nabi Musa tawalla ila dzil. Lalu Nabi Musa berada di bawah pohon. Lalu Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat mengharapkan terhadap belas kasih. Ada riwayat yang mengatakan batil tadi, Nabi Musa katanya kencang-kencang baca doa itu supaya dua perempuan itu mengasihani. Tapi itu batil riwayat itu. Kata ulama, Nabi Musa nggak mungkin gitu. Mungkin kita kan berkeluh kesah malah takut. Ya Allah, garing tak. Zikirnya panjang Allah. Panjang kan. Didengar orang kan. Kenapa pilih zikir panjang-panjang? Doa panjang-panjang. Kenapa? Ais aku sakit belum sembuh-sembuh. Aku kada berduit. Orang sekalian yang ada. Kita lanjut. Yang paling inti daripada kisah ini, Pak, Nabi Musa di bawah pohon. Itu paling inti yang kita carakan. Itulah yang kita bahas. Apa doa Nabi Musa alaihissalam? Rabbi lima anzalta Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kata ulama, yang tahu ulama Fakhruddin Ar-Razi, seorang alim, tapi dalam beberapa ada bukunya yang bermasalah. Kata Ibnu Taimiyah, ada satu bukunya yang sebenarnya agak keliru, tapi dia alim, kata Ibnu Taimiyah. Tapi satu bukunya itu yang membuat dia agak keliru di akhir hidup. Tapi tafsirnya jauh sebelum buku yang terakhirnya. Di dalam tafsir Al-Kabir, kalau tidak salah judulnya Mafatihul Ghaib, kata kunci Rabbi lima anzalta itu pada huruf lam. Ya Allah, ya Tuhanku, lima anzalta bi khairin, lima anzalta min khairin, apapun kebaikan yang kau turunkan kepadaku, apapun. Lamnya itu pertanda semua apapun, baik kecil maupun besar, baik sedikit maupun banyak. Fakir, kami ini
berharap. Kita ini lawan Allah Ta'ala berharapnya apa Pak? Mesti selalu banyak. Ya kan? Ya. Hendaknya banyak terus. Pian masuk surga pengen Pak? Pengen kan? Nah, kalau pian ukur amal kita kira-kira masuk surga itu pantas kan? Hah? Kada? Pak, pantasnya neraka kan wani. Kira-kira ya Allah masukkanlah ulun surga. Kira-kira masuk surga itu dengan amal kita kah? Dengan rahmat Allah? Apapun kebaikan yang Allah turunkan itu untuk kita baik. Kita mengharapkan apapun itu. Jadi ada orang Pak, ini kisah nyata. Ulun berdebat di pelataran masjid tentang apakah hidup ini usaha kita atau tidak. Sama kayak tadi, proses apa Pak? Hasil kadang mengkhianati proses. Menurut dia ujar ulun nih, sesuatu itu sesuai dengan usaha dia? Ya. Kalau ulun kada. Oh kenapa? Kata dia. Kenapa? Manusia itu tidak mengetahui masa depan. Dia hanya prediksi masa depan. Dia kenapa? Oh. Kada ulun kata. Dalilnya ada. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah satu kaum kecuali mereka mengubahnya sendiri. Kata ulun tanya, Innallaha yarzuqu man yasha. Allah beri rezeki dia yang kehendaki. Debat kami itu, ulun kandangan. Tahan. Tiba-tiba ada pengurus masjid menggulung nasi goreng. Kata ulun, apakah nasi goreng ini usaha pian apa usaha ulun? Kada. Ayo. Nasi goreng ini usaha ulun apa usaha pian? Saat awak kerja usaha kita. Lantas apakah segala sesuatu yang pian dapatkan? Pian makan nasi goreng ini tambah bilang hasil usaha pian. Gak ada usaha kita. Allah letakkan kasih sayang pada hambanya yang itu, lalu dia bikinkan nasi goreng untuk kita. Lalu dia menyangka hasil usaha dia, no way, bahasa Inggrisnya. Bahasa orang peliharinya Bapak? Hah? No way. Innallaha yarzuqu man yasha. Allah merezeki yang siapa yang dikehendakinya. Pian kasih Allah rezeki banyak sekarang bukan karena kepintaran, tapi Allah lebihkan pian daripada yang lain. Iya kan? Ada usaha tumbang balik kan dapat. Ada usaha berkijim mata juga dapat. Ya, ada orang mungkin di sini kan dapat, di situ kan dapat, di situ kan dapat. Tiba-tiba ada orang cuk deh, mati. Rumah aku di situ tadi kada mati. Iya kan? Ada yang pernah begitu? Umbut-umbut tadi pernah. Ya. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah itu memberi rezeki bagi yang dikehendaki. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kembali ke tadi. Kita ini memerlukan dan sangat memerlukan kebaikan yang Allah turunkan untuk kita, yang Allah berikan untuk kita. Kita berpikir itu Pak, semuanya baik dan buruknya Pak. Serius.
Belum kasih contoh sederhana. Pian kira-kira yang paling buruk yang pernah pian pikirkan apa Pak? Bangkrut. Buruk kan? Bagus mana bangkrut dengan pian kadakawa lagi berjalan? Bagus mana? Bagus. Kita gak 22 jam lah. Pian bangkrut kadakawa berjalan. Bagus mana dengan orang bangkrut kadakawa berjalan tapi masih bisa makan? Bagus mana? Bagus masih bisa makan. Sekarang belum kasih lagi. Orangnya sudah bangkrut, kada bisa makan, kada bisa berjalan. Dang dulu. Dang dulu. Bagus mana dengan orang yang dia bangkrut, kada bisa berjalan, kada bisa makan, tapi masih bisa minum. Bagus mana? Anggaplah segala sesuatu itu, anggaplah cuma dia bisa begini aja, berjalan aja lagi. Bagus mana dia cuma hanya memendam aja, koma. Segala sesuatu itu mesti mengandung kebaikan, walaupun di pikiran manusia kada baik lagi. Coba lihat. Anak ulun pernah berkata lalu, jakabahlah ulun dilahirkan zaman kaya pian. Anu ni kamu lahir pada zaman aku nih. Siapa abahnya? Siapa anaknya? Aku pengen jadi kayak abi. Aisyah. Proses. Zaman abi, bayar ini pakai SPP malah berapa bayar lah? Jangan dulu ngaji pakai apa-apa, bawa beras lah. Sebulan bawa beras, sebulan bawa gula, itu. Wah, nyaman zaman abi. Kata dia. Nah, kita dilahirkan itu adalah terbaik untuk kita. Mesti. Makanya ada satu sahabat Nabi. Kalau kada salah Abu Darda, udah lupa namanya. Atau Mikdad jangan-jangan. Tiba-tiba Mikdad lewat di gerombolan murid-muridnya sahabat. Nabi sudah meninggal. Banyak sahabat Nabi sudah meninggal. Lalu apa kata orang-orang? Senang sekali jadi Mikdad. Dia pernah melihat Rasulullah SAW. Marah Mikdad. Yang tahu kenapa dia marah? Sakit zaman itu. Ungkapannya benar nggak Pak? Ungkapan orang itu benar. Nikmatnya jadi nikmat. Dia pernah melihat Rasulullah SAW. Nikmat sekali melihat Rasul. Tapi nikmat marah. Yang tahu kenapa dia marah? Kata dia berapa banyak orang yang melihat Rasul justru memusuhinya. Dan kalian percaya sekarang tanpa melihat dia lebih baik daripada orang yang melihat Rasul sementara dia tidak mempercayai. Allah itu selalu menurunkan yang baik untuk manusia. Wa mallahu bizallamin lil abid. Allah tidak pernah zalim kepada hamba. Bisa dipahami lah. Sering-seringlah berdoa seperti Nabi Musa alaihissalam. Rabbi lima anzalta ilayya min khair. Apapun. Kita masih sigap, selismaan, masih jamak, liur masih nyaman. Mau sambal terasi nyaman masih.
Hai sigar lah. Bawa badan ini sekalian. Lalu ketika Nabi Musa berdoa, Allah kabulkan. Disinilah kita harus yakin. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nabi Musa ngangkat apa tadi Pak? Tutup sumur. Bahasa Indonesianya apa tutup sumur? Tutup sumur lah. Karena istilah tutup pancing lah. Datanglah dua perempuan ini. Nah, ini sini disebutkan. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Ulun mengira ini keindahan baca Quran. Bahasa Quran itu indah. Datanglah di antara keduanya tamshi 'ala istihya. Dia berjalan malu-malu. Kayak pakai menggambarkan perempuan jalannya malu, Pak. Ulun kan jalan kayak nak bakal lahir. Gagah. Perempuan yang digambarkan mendatangi Nabi Musa alaihissalam tamshi 'ala istihya. Dalam riwayat dikatakan apa Pak? Dalam tafsir. Dia pakai kerudung kan? Dia tutup sambil kerudungnya. Dia berbicara dengan Nabi Musa di balik kerudungnya. Malu dia. Malu. Makanya kalau kalian punya anak perempuan apa Pak? Ada punya anak perempuan? Ada? Ajarkan yang paling penting dalam hidupnya, yaitu rasa malu. Kalau pian ajarkan rasa malu kepada dia, maka sebenarnya pian mengajarkan separuh agama untuknya. Al-haya'u sambungannya Pak, al-haya'u minal iman. Habis tuh. Malu itu sebagian daripada iman. Kan punya anak perempuan Pak? Punya. Ada yang masih bujang? Sudah kawin sembilan? Alhamdulillah. Masih bujang? Paham-paham gitu ya. Ajarkan malu. Malu bagi perempuan adalah mahkota. Al-Quran menggambarkan Nabi Musa orang soleh, yang datang pun soleha. Nabi Musa itu kurang gagah apa? Nabi Muhammad SAW menggambarkan Nabi Musa itu, kata Nabi Muhammad, seperti bani, kadinya bani apa? Itu gagah tangguh, tampan, gagah, kuat, Nabi. Suspek lah. One pack nih. Apa Pak? Nabi Musa alaihissalam orang baik, yang datang juga baik. Coba tuan ini, kalau bahasa Banjarnya kemiyangan. Ini ada orang Banjar sih. Ada tahu arti kemiyangan Pak? Pinang miyang mana aja? Miyang lah? Miyang. Tahu biar arti miyang? Tahu ya? Nah, itu. Tahu. Orang Banjar tahu arti miyang. Mungkin Pak Haji dijelaskan arti miyang di mobil ini. Lalu Jakarta tahu arti miyang. Kegatalan. Gatal bukan mandi garu, kebetulan member garu itu lain, gatal itu. Dia melihat laki-laki tampan tangguh, tamsi 'ala istihya, dia malu-malu. Yang balik ke rumah, tolong pian padahi anak perempuan pian. Ajari rasa malu. Bertamu laki-laki supan. Dia nggak tahu sopan lagi. Ajari malu.
Lalu apa? Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumidh dhalimin. Ajan kan? Silakan aja. Karena lu lanjutkan sedikit. Betakun. Lanjut. Oh lanjut aja. Karena aja ajannya. Oh belum begini. Oh. Belum teman pas udah berkesan bunyi. Kiranya 43 lah, apalah 1943 lah. Belum ada nih berapa detik aja. Belum minum loh lah. Taring rakungan. Lanjut kah? Ajan kah? Lanjut aja. Nah, lalu lanjutlah. Kira-kira 7 menit, 8 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ketika perempuan tadi datang lalu dia berkata kepada Nabi Musa, ayahku memanggilmu. Ayahku ingin memberikan balasan terhadap engkau telah memberikan membuka tutup sumur tadi sebaik-baik manusia. Yang pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua dia membalas kebaikan manusia lain. Hidup ini jangan pernah hanya menerima kebaikan orang lain tanpa membalas kebaikan orang lain. Minimal amun pian kada kawa membalasnya, minimal dengan doa. Doakan. Contoh, inya memberi pian duit karena pian garing. Diulanginya, tahu dia kada pian kada duit. Bingung duit. Ini duit. Dasar pian ke rumah sakit. Pian kada kau balas. Ini orang sugih. Balas dengan apa? Doa. Jangan kada tahu lalu. Tuhan kada tahu balas budi. Saling bersaudara itu saling membalas kebaikan. Siapa yang mencontohkan nih? Siapa Pak? Nah, dalam riwayat dikatakan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib, adapun riwayat yang lain mengatakan bukan Nabi Syuaib, tapi ada riwayat yang banyak mengatakan Nabi Syuaib, bahwa Nabi Syuaib meminta agar dihadirkan pemuda yang baik hati ini diberi ganjaran. Coba kalian tahu ganjarannya tidak terbayangkan oleh manusia. Nabi Musa pun nggak bayang. Apa kebayang dibayar sama Pak? Satu, dapat apa? Dapat pekerjaan kan? Dua, dapat makan. Tiga, dapat tempat tinggal. Terakhir, dapat anaknya. Kebaikannya cuma apa Pak? Membuka tutup sumurnya. Tapi ganjaran balasannya berkali-kali. Makanya jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun ikan pian senyum, lawan orang tuh senyum kan? Kayak ini rajin senyum. Aneh. Senyumlah, kebaikan kan? Kita sampaikan daripada merangutnya. Orang sudah pusing melihat kita merangut, pusing baginya.
Amun ada orang pusang lihat kita senyum, bisa jadi senyumnya nyamannya hidupnya. Jangan pernah remehkan kebaikan. Bisa jadi karena suatu ketika kita berbuat baik, Allah membalasnya berkali-kali. Gak ada yang tahu. Ya kan Pak? Ya. Anggaplah kita menyumbang masjid, pas duitannya 1.000 perak. Jadi ngasih pada 1.000 mayun apa? Yang tahu mayun apa Pak? Mayun apa itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa? Cukup apa? Ya, ini kalau Pak, kalau lawasan Banjar kan ingat lagi bahasa Indonesia. Cukup apa 1.000? Jangan pernah remehkan kebaikan. Mulai ini ada kehendak hati kebaikan, walaupun sekecil itu laksanakan. Laksanakan. Karena apa? Ganjarannya berkali-kali. Bawalah ini sekalian yang dimuliakan. Yang tahu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Tahu kisah? Nabi Yusuf membantu apa? Membantu apa? Takwilkan mimpi 2 orang di penjara kan? Kan? Tiba-tiba Nabi Yusuf dipanggil aja. Karena yang satu ini menjadi pelayan raja. Aku tahu orang yang bisa takwil mimpi, dipanggil Nabi Yusuf. Lalu dijadikan apa? Bendahara kerajaan. Ayo, tuh tadi di penjara naik level menjadi. Apa yang terpikirkan manusia? Karena apa? Tidak meremehkan berbuat baik. Sesusah apapun kita, amun kita masih bisa membantu manusia, bantulah manusia. Contoh, aku kada kawalan menduitikan ke rumah sakit, aku barang mengiawakan becanya aja. Tahu ya mengiaw beca? Di sini masih ada beca, Pak? Nggak ada. Maju sekali pelayan. Maju. Di sini apa? Bentor. Nggak ada juga. Hah? Anu lah, apa namanya? Ojek. Barang aku menyewakan ojeknya lah. Nyewakan ojek, Jack sini. Itu kebaikan ya. Apa itu? Jangan, bisa jadi Allah lipatkan ganda. Alhamdulillah Pak, itu ternyata ciri orang baik. Ciri orang baik, dia melakukan kebaikan walaupun memang segitu kemampuannya. Ciri orang baik itu mesti begitu. Dan kisah Nabi Musa ini ternyata menggambarkan kepada kita bahwa kebaikan itu, kebaikan yang Allah berikan kepada manusia mesti tidak disangka-sangka oleh manusia. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Enggak disangka-sangka. Tiba-tiba ada aja. Dia apalagi baru kultan. Baru kultan misalkan 1 juta. Yang tahu datangnya berkali-kali lipat. Ini datang. Berikan, memberi diri. Dasar nikah. Selain belanja, apa yang mengandang? Bini doa, ya Allah, lancarkan rezeki suami ini. Lancar rezekinya. Teman-teman melihat daun pisang aja jadi duit.
Daun pisang jadi duit, gila gak? Betul. Kelarasnya jadi duit lah. Nah, ayo dia. Gadang pisang jadi duit, jadi duit. Nah, cara pandangnya Pak. Jadi lu ingat tetangga ulun lah berkisah gitu. Kisahnya bagus. Ada satu orang, dua orang rumah yang sama-sama orang tetangganya si A, ini ada tetangga A, B, C, oke? A ini kada ketujuh lawan B, C ini. Soalnya yang B, C ini begini, yang A ini kan kayak ini. Napa yang dilakukannya? A ini bisi ayam. Setiap dahara ayamnya tuh diandak di rumah C lawan B di muka rumahnya. Kesah menyapu, sapuakannya ke sana. Yang tahu? Yang C hanut. Kan kok aduan ke polisi? Ikam sudah mencemarkan lingkungan kada baik di muka rumah. Tapi beda lawan B. Diambilnya tahi ayam itu baik. Diandaknya di pot. Jadi pupuk. Jadi si B ini menunggu. Wayah apa? Ikam andak pulang tahi. Ternyata cara pandang orang berbeda-beda. Allah kasih paham sama dia. Yang si C tadi menolak. Ternyata segala sesuatu mesti baik. Itu dia. Kata Imam Ghazali, segala yang Allah turunkan itu mesti baik. Takdirnya mesti baik. Mesti baik. Kadang kita ini menganggap ukuran manusia itu kada baik. Kan kadang-kadang kita begitu, ukuran kita. Ustaz, mana ada sakit itu baik? Kan begitu. Belum kasih contoh sederhana lah. Ada orang meninggal, sedikit lagi Pak. Ada orang meninggal, orang bersedih Pak. Bersedih kan? Yang tahu ada orang yang bingung karena ada orang yang meninggal? Ada. Siapa Pak? Tukang memandiakan, tukang gali kubur. Ayo, dapat duit kubur. Satu bersedih, satu gembira. Dia tiba-tiba mati lampu. Oke, yang paling senang siapa Pak? Orang gali. Dapat proyek. Tiba-tiba jembatan rusak. Oke, siapa yang ujung Pak? Dia sudah tahu maksud ulun. Disitulah Allah membagi rezeki manusia. Tapi jangan sambat orang. Siapa ya? Kalau orang bocor ban tuh Pak, bolehlah orang tambal ban, misalkan berdoa, ya Allah, ulun beri rezeki. Berarti sama dong, membuat orang bocor bannya. Kata orang, ya, kayak dokter misalkan, dokter lah, ya Allah beri ulun rezeki, ya Allah, apa ya? Berarti Allah mendatangkan orang sakit dah. Ya. Allah membagi rezeki yang dikehendaki. Yang datang sakit, dia membayar uang, itu rezeki bagi siapa Pak? Bagi dokter. Tapi yang sakit dapat apa Pak? Dapat ampunan dari Allah. Kalau ditanya kepada Pian pilih rezeki apa ampunan? Pilih dua. Pilih mana? Anak dua-duanya boleh. Baguslah. Kabel dua Pak. Maklum. Iya. Kalau disuruh minta rezeki apa ampunan? Kalau ini pilih ampunan. Kenapa? Kalau Allah ampuni mesti Allah kasih rezeki. Enggak. Kalau kalian minta rezeki, belum tentu dapat ampunan. Tapi kalau kita dapat ampunan, kita mesti dapat
Jadi apapun yang hendak minta rezeki, minta ampun dulu. Makanya kan biar ada ayatnya kan dalam Al-Quran ada orang yang kesusahan bangkrut, bertanya kebun-kebunnya layu, bertanya kepada Hasan Al-Basri, harus apa aku? Istighfar. Dengan istighfar Allah kasih rezeki. Yursilu alaikum apa? Ustaz Zakaria apa Ustaz? Yudrara wa yundin alaikum bi. Nah, panjanglah ayatnya Ustaz Zakaria, Imam mungkin baca itu kan. Oh, pada Nabi sekalian, itulah tadabbur kita mengenai surah Al-Qasas dari ayat 20 sampai ayat 20. Nah, kesimpulannya yang pertama, ketakutan manusia itu wajar. Dan sebaik-baik ketakutan kita kepada sesuatu itu, kita berharap kepada Allah